mati selamat, kamu mati dosa. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Selamat ya? Iya dong. Di agama kamu. Iya dong, mati selamat. Kenapa kami. Orang mati itu selamat, orang mati itu kan tidak selamat berarti. Berarti Kristen selamat. Mati itu. Tapi kata Paulus, mati adalah untung. Iya, mati adalah keberuntungan katanya. Tidak ada penalaran sama sekali orang mati dikatakan selamat. Berarti kalian bermatian, berarti kalian tidak selamat. Kalau mati ya tidak selamat dan harus diselamatkan. Berarti Kristen mati tidak selamat. Berbeda dengan kami. Kami diperintahkan jangan kau mati selain dalam keadaan selamat. Illa wa antum muslimun. Berarti kesimpulannya hari ini, penyembah dewa Athena begitu mati masuk neraka, udah selesai. Kalian itu ya tidak bernalar. Orang mati kok selamat. Orang mati itu berarti kehilangan hidup. Dan tidak ada hidup kekal. Oh, nggak bisa dong. Harus ditebus. Di dalam hidup Islam itu dengar. Ditebus. Di dalam agama dengar. Di dalam agama umat Islam mati itu jangan kau pikir mati. Sebenarnya mereka itu tidak mati. Mereka hidup dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Itu dalam agama kami. Kami tidak mati. Kami tetap hidup. Rezeki apa? Rezeki apa yang kau dapat? Lah, itu masih di alam gaib. Kita nggak bisa menjelaskan di sini rezeki apa. Yang pasti dalam Islam, orang yang mati dalam Islam itu jangan kau pikir mereka mati. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu berpikir bahwa orang-orang Islam yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka tidak mati, mereka hidup. Mereka hidup dan mendapatkan kemudian rezeki di sisi Tuhannya. Itu dalil di kitab kami. Sedangkan di kitabmu, orang Kristen mati di dalam dosa karena dosa. Kemudian kamu akan dibangkitkan. Oh iya, jelas dong. Betul. Siapa yang membangkitkan kalian? Iya, pencipta langit dan bumi, siapa lagi? Betul. Mulai dari Adam sampai yang terakhir akan dibangkitkan nanti ya. Iya, semuanya akan dibangkitkan. Semua akan dibangkitkan. Dan akan diupah berdasarkan atas amalan-amalan perbuatan ketika ia hidup. Apa sudah mati? Berarti selama manusia hidup di dalam tubuh ini harus mengumpulkan bekal ya. Iya, perbanyaklah harta surga kata Yesus kan. Kalau kami di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taghabun jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti ketika manusia itu dibangkitkan, dikumpulkan kemudian di hari perkumpulan, hari terakhir sebelum ke neraka atau ke surga, Allah kemudian menjelaskan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan, yaitu hari kiamat. Itulah hari pengungkapan kesalahan. Siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amalan-amalan kebaikan, kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Tidak ada penalarannya, hilangnya. Itu di Islam. Tidak ada penalarannya. Jadi gini ya, berbuat baik, manusia itu tidak dikutuk mati, pahala, beramal soleh, tidak ada pahala, memberikan infak, pahala, sedekah, pahala, sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh agama, yang difirmankan oleh Tuhan melalui para nabi. Itu kami lakukan. Itulah yang kemudian menjadi alasan pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa-dosa kami, lalu memasukkan kami ke dalam surga.
Memang nggak bisa membayar kemudian setumpuk atau sampai ke langit amalan-amalan kita, itu tidak akan mampu membuat kita masuk ke surga, nggak mungkin. Surga itu terlalu mahal. Amalan kita tidak akan pernah bisa membayar surga. Tetapi ketundukan kita kepada aturan Tuhan menyebabkan Tuhan ridho, kita masuk ke dalam surga. Berarti bukan kita masuk surga oleh karena perbuatan kita, tapi oleh karena kasih benar sekali, betul sekali. Oke. Karena pahala kita tidak bisa membeli surga. Nggak bisa membeli surga. Pahala itu nggak bisa. Tapi ridho Allah terhadap hambanya yang mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, itulah yang menyebabkan manusia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau amalannya, nggak bisa. Amalan apa yang bisa membuat kita masuk surga? Nggak ada. Karena surga itu terlalu hebat. Surga itu tempat kenikmatan yang begitu istimewa, nggak bisa pernah terbayang oleh benak kita. Sementara kita apa yang kita lakukan? Hanya sujud, hanya berinfak, bersedekah. Semua amalan-amalan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini dikumpul, tidak akan pernah mampu membayar kemudian satu biji mata yang Tuhan berikan kepada kita. Biji mata ini, diam dulu. Biji mata ini ditukar dengan seluruh amalan-amalan kita, itu tidak akan pernah bisa terganti. Baru satu biji mata loh. Belum lidah, belum mulut, belum gigi, belum yang lain. Lalu bagaimana mungkin kita bermimpi masuk ke surga karena amalan? Akhi, ada ayatnya nggak itu yang tadi Akhi bilang bahwa perbuatan itu nggak cukup untuk membeli surga, untuk mendapatkan surga. Nah, di dalam Al-Quranul Karim diterangkan kebenaran itu semuanya datang dari Allah. Barang siapa yang beriman, silakan beriman. Itu ayat berapa itu, Adinda Alif? Lupa saya. Al-Kahfi 29. 29, Masya Allah. Itu jelas itu, akhi. Jadi Allah menorehkan semua kebenaran. Silakan. Tetapi kebenaran itu yang sudah ditorehkan oleh Allah sekali-kali tidak akan kemudian menyebabkan kita itu masuk ke dalam surga kecuali ridha Allah. Oke, oleh karena belas kasihan ya, karena benar sekali. Belas kasihannya dia yang Maha Pengasih ya. Maha Pengasih. Mantap. Aku nggak ada waktu nungguin. Mau ngomong apa orang ini? PR-mu belum selesai. Tadi kamu ditanya, mana dalilnya Adam dikutuk? Nggak ada. Mati, lantas mati itu kenapa? Tidak dikutuk terus mati. Tidak ada sebab mati. Kemudian tidak ada sebab hidup lagi. Itu aneh dong. Tidak ada penalaran. Kok aneh? Penalarannya di mana? Gimana? Coba kau baca Yehezkiel 37. Kau baca Yehezkiel 37 satu bab. Tuhan kemudian membangkitkan manusia dari sesuatu yang sudah menjadi kering, hidup kembali. Sama seperti di Al-Quran surah Yasin. Wa daraba lana. Ketika orang-orang bertanya, apakah tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa bangkit? Ya bisa. Kata Allah, kalau saya bisa menjadikan kalian dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apalagi sudah ada kerangkanya. Itu kalau di Judaism nanti bangkitnya dari tulang ekor, akhi. Nah, sama di Islam juga. Hah? Iya. Dinda Alif tahu nggak dalilnya tuh? Makanya nggak boleh dibakar, apa namanya? Kremasi nggak boleh. Iya. Jangan harap orang percaya tidak ada penalaran. Itu kan ada dalilnya di Al-Quran, lalu diperkuat oleh hadis Rasulullah. Tidak ada sebab hidup lagi. Betul. Penjelasannya hadis Rasulullah. Itu udah Bahwa kita hidup kembali dari tulang ekor. Makanya tulang ekor itu ditanam tidak bisa hancur. Makanya dilarang bakar. Betul itu. Cuma kau ngoceh-ngoceh tapi tidak ada penalaran ajaranmu itu. Karena penalaran Tuhan bukan manusia, itu lebih nalar lagi. Ajaran yang sebenarnya. Ajaran buat-buatan. Orang Kristen mati karena Adam dan Hawa mati dan keturunannya kacau. Terima kutukannya. Kacau. Orang Kristen mati karena dosa.
Roma 8 bilang nomor itu, 10. manusia jadi debu, Nah, manusia jadi orang tanah Kristen lagi. mati karena dosa, orang yang Itu kan berdosa ini berarti kemana? mati semuanya. Orang Kristen mati karena dosa, orang yang berdosa kemana? Ke surga atau ke neraka? Antara surga dan neraka itu Berarti di ya. tengah-tengah, berarti hayalan. Dia berada di hayalan, dunia hayal. Nah ini sebenarnya pemahamannya itu kan beda dengan aku ya. Ya memang beda, Penawaran kamu nggak kau pakai beda. otak. Kau itu tidak akan bisa bernalar di sini. Jadi kalau manusia itu langsung ditentukan ya, pergi ke surga, pergi ke neraka berdasarkan perbuatannya di dunia. Kemudian buat apa Yesus membangkitkan orang mati? Ya kan? Nah, Aku itu bernalar. Kalau orang langsung ke surga ke neraka, kemudian Yesus membangkitkan lagi orang mati. Padahal dia udah ke surga ke neraka keadaan hidup kan. Kemudian Yesus membangkitkan lagi, aneh dong. izin Bang Juma sebentar, izin Bang Juma, izin. Silakan. Host, tolong yang di bawah yang ketawa-ketawa diblokir host, tolong host. Menghujat itu host, tolong diblokir host. Terima kasih, lanjut Bang Juma. Bukan begitu. Tolong yang di bawah, yang ketawa, ini persyaratan ketawa itu kamu harus kasih gift kepada kita di sini kalau mau ketawa gitu. Mulai. Akhi, kalau di Islam Kamu kan manusia itu bisa mati nggak, Akhi? ke surga ke neraka. Gimana? Roh itu yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, roh itu bisa mati nggak sama seperti badan? Enggak. Artinya kehidupan yang sebenarnya ialah di alam dia roh, ya. Iya, betul. Makanya dibangkitkan lagi nanti Iya. badannya. Enggak ada kematian bagi roh. Kepercayaan Yudaisme, roh itu tidak mati, tidak berkematian. Nah, itu Ya, tahu. makanya rohmu nanti Dalam menderita. Yudaisme bukan. Rohmu nanti menderita, rohmu. Karena ketika ia hidup di jasadmu, jasadmu menghantarkannya lupa kepada Tuhan, malah menyembah kepada dewa Athena. Nah, di sini poinnya ya, kenapa orang yang punya kepercayaan manusia pergi ke surga, manusia pergi ke neraka, kemudian nanti dibangkitkan lagi, itu aneh. Karena apa? Karena dia ke surga, ke neraka dia udah ditentukan, ya kan? Memang di neraka Apa dia baik dan dia jahat? dibakar Padahal dulu, Yesus neraka akan baru masuk menghakimi. surga. Akan menghakimi. Bukan kejadian. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Dan orang yang berada dalam kuburan akan mendengar suaranya. Yang berbuat baik akan hidup kekal, sedang berbuat jahat akan dihukum. Nah, kan berarti setelah dibangkitkan barulah manusia dihakimi. Jadi waktu berada dalam kuburan dia tidak pergi ke neraka, ke surga. Dia menunggu dulu dibangkitkan dan kemudian dihakimi apakah dia berbuat baik. Nah, kalau berbuat baik juga Kok niru-niru cara Islam? dilihat siapa dulu yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Masalahnya di dalam Tuhan itu tidak ada waktu, tidak berlaku bagi Tuhan waktu. Zaman sekarang dulu akan datang nggak ada perhitungan waktu di dalam alam Tuhan. Nyambung Yosef. Kalau hari Tuhan itu 1 hari 1000 tahun itu ada ayatnya. Karena bagi Tuhan itu 1 hari sampai dengan 1000 tahun. Tuhan siapa itu? Makanya pada hari engkau makannya engkau akan mati. Dan manusia tidak ada yang mencapai umur 1000 tahun. Dan Metusalah itu umurnya 969 tahun, tidak mencapai 1000 tahun. Jadi pada hari engkau makan itu dalam jangka waktu. Siapa yang umurnya berapa tadi? Tuhan itu 1000 tahun. Siapa yang 969 tahun siapa? Metusalah, orang yang tertua. Umur Adam berapa umur Adam? Saya lupa ya, tapi sekitar 930 mungkin. Lupa.
Lanjut. Juga umurnya sangat Kalau umurnya panjang Melkisedek dulu. berapa? Umurnya Melkisedek Tidak tahu. Nah, jadi itu ya. Penalaran apa manusia langsung ditentukan ke surga ke neraka, berarti dia udah ditentukan. Ya kan? Padahal kalau umurnya harus Yesus diyakini dulu siapa yang berbuat baik kalau dan umurnya Yesus berbuat berapa? jahat. Umurnya Yesus berapa? Berapa tahun? Umur Yesus 33 tahun. Jadi Tuhan punya umur ya? Waktu di bumi ya. Oh, Tuhan ada umurnya? Tuhan ada umur? Ya, ketika dia berada di bumi. Tapi di surga, ya, sebelum turun ke dunia dan setelah naik ke surga, ya Ada Yesus bonus itu umur nih. Umurnya itu tidak terbatas. Kira-kira Yesus umurnya udah berapa sekarang? Gak tahu, gak disebut. Kalau udah 2000 tahun. Ya lebih lah, kan sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus. Bahkan Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Jadi dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Di Amsal Oh, jadi 8 Yesus ayat ciptaan. 22 Hei, sampai 30. jadi Yesus diciptakan. Yesus adalah permulaan ciptaan Allah. Ya berarti Elohim ciptaan. Bapa di Wahyu 3 ayat 14. Berarti Yesus ciptaan ya? Ya permulaan ya tapinya. Sebelum diciptakan segala sesuatu, Yesus Iya, ciptaan Mula-mula. dia. Blunder. Semakin banyak dia ngomongnya semakin sulit nanti. Jadi Yesus ciptaan ya. Cuma itu ngoceh terus, tapi isinya nggak ada. Bang Juma lagi disalahin, dia yang salah. Bang Juma udah di mute loh. Kenapa sih dendam sekali? Siapa yang ciptakan Yesus, Epita, siapa yang ciptakan Yesus? Elohim Bapa. Oh, Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Bapa itu Elohim. Kalau Yesus itu disebut Tuhan atau Tuhan. Itu tergantung persepsi ya. Tergantung katanya. berarti yang menciptakan langit dan bumi ini bukan Yesus ya? Karena apa? Abang Andi. Yesus itu ditunjuk sebagai Terusin. raja di sorga, bukan di bumi. Penguasa di sorga. Kalau penguasa di bumi ya Tuhan. Tapi kalau di sorga mas terlalu rendah ya sebagai Tuhan. Kalau Yang Tuhan menciptakan itu langit dan Tuhan bumi dari siapa? segala Tuhan. Epita, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Itu Elohim Bapa. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus itu dijadikan alat. Seingatku kalau nggak salah Epita ini SSY ya, seingatku. Kayaknya sih. Dijadikan alat. Setengah SSY dia. Nah, setengah KW. Cuman setengah pemahamannya gila. itu agak lain. Sesi Yehova deh. Epita, sekarang Yesus sudah di surga, sudah masih ciptaan atau sudah kembali menjadi Tuhan? Kan saya sebutkan ya, kalau Tuhan itu kan ada persepsi. Kalau menurut KBB itu ada poin 1, 2 gitu ya. Kalau poin 1 itu yang maha dan disembah. Poin 2 sesuatu yang dianggap Tuhan. Dan Yesus itu bukan yang maha dan tidak disembah. Untuk ajaran monoteisme. Tapi kalau yang lain Tritunggal, Yesus itu disembah. Kamu menganut yang mana? Kamu menganut Kalau saya yang mana? monoteisme. Jadi Yesus Apa tidak nama disembahkan. denomnya? Nama denomnya apa? Gini, ya. Saya itu belajar dari SSY. Oh, pantas Saya ketahuan ini- warnanya dari tadi. Tidak, saya tidak mewakili SSY, tapi saya sebagai pemberita Injil. Karena kan kalau Iya, udah, SSY sambungan itu langsung jarak harus jauh, pergi SLJJ, dari rumah udah. ke rumah, harus berada di jalanan. Dalam dunia nyata sedang saya di sosmed. Karena saya tahu ya, kalau orang-orang itu ya, kalau bicara Malah kerohanian, curhat. agama itu Gak apa-apa, biarin dia kebuka. Yang lain nanti pusing. mereka akan Enggak, ribut masalahnya gitu loh. gini, Tidak Evita mau ini ribut bilang di Bang dunia Billy nyata bahwa dengan orang lain, ya kan? penciptaan langit dan bumi itu pada waktu itu Yesus masih anak-anak katanya. Siapa yang bilang tuh? Penciptaan. Ini si Evita. Oh, enggak. Siapa yang bilang Yesus masih anak-anak? Loh iya, Yesus kan pada waktu itu juga ikut menciptakan kata Evita.
Bersama Oh, yang berubah. Kejadian 1 ayat 26-27. Itu kan karena Yesus permulaan dari ciptaan Allah ya. Permulaan dari Aneh nih. ciptaan Elohim Bapa. Jadi Yesus diajak ya kan? Marilah. Nah, itu kan. Itu Kejadian 1 ayat 26 itu ada Bapa mengajak Yesus untuk Iya, ada nggak tertulis nama Yesus di situ? Evita, ada menurut nggak gambar tertulis? dan rupa. Ya, Evita, ada Dalam nggak artian tertulis bukan nama dalam Yesus di situ? arti Evita, aksara Evita kamu secara ditanya, dengerin Evita, kamu ditanya, ada nggak namanya Yesus itu diajak serta menciptakan? Kalau marilah itu berarti diajak dong. Iya, ada Belum Yesusnya mari. nggak tertulis. Tapi gini ya, soal pelaksanaannya itu kan di situ tulisannya marilah kita, ya kan? Berarti Yesus diajak. Oh, Yesus Tapi diajak. untuk Ada Yesus nggak tertulis tidak namanya? dijelaskan dengan detail di situ. Saya kan tidak bisa bicara yang tidak ada Udah. Evita, di Alkitab. bagaimana caranya Elohim menciptakan Yesus? Prosesnya seperti apa? Kan Yesus itu awal dari segala yang diciptakan. Nah, bagaimana proses penciptaan Yesus? Pertanyaan berat ini. Nah, kan di situ kan tidak disebutkan di Alkitab bagaimana Yesus. Tapi Yesus itu permulaan saja. Iya, bagaimana Permulaan proses dari penciptaannya? Bagaimana proses Tidak penciptaannya? disebutkan detail. Masa saya itu Ada di mau Bible sok tahu? ada, Bu, Coba. ada. Saya tuh orangnya nggak mau sok tahu loh. Apa yang saya nggak bener-bener tahu, saya nggak mau ngomong. Lukas ngoceh-ngoceh 1, gitu. Lukas 1, 26, 28. Baca coba. Iya. Coba kamu baca, saya tuh kan Alkitabnya juga bahasa Inggris. Ya udah bahasa Inggris saja kita paham kok. Lukas 1, 26, 28. You can speak English. Itu caranya Yesus diciptakan loh di situ. Bulan ke-6 itu bulan apa ya? Kalau bulan Yahudi, Bang Billy, bulan ke-6. Pita, Sahabat lunar ya. Saya ini lagi cari ya. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. And having coming in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among women." Jadi ini kan kedatangan malaikat Gabriel kan yang diutus oleh Elohim Bapa ke kota bernama, ke kota Galilei, yaitu Nazaret. Dan Tujuannya datang ke sana apa? Tujuannya? Ya mengabarkan mengenai betapa diberkatinya Maria. Dan Kemudian ya di ayat kemudian 30 bilang jangan takut Maria dan sebagainya. Kemudian di ayat 31 dikatakan kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak putra dan kamu harus menamainya Yesus. Ya. Manuel kali. Dan dia akan menjadi besar dan dinamakan putra dari yang tinggi. Dan Tuhan Allah akan memberikan dia mahkota kerajaan dari bapaknya David. Jadi maksudnya Yesus tuh lahir dari keturunan Raja Daud. enggak, bukan itu pertanyaannya. Iya. Itu proses, dengerin, itu proses penciptaan Yesus melibatkan Gabriel menemui Maria. Maria hamil, terbentuklah Yesus dalam kandungan.
9 bulan kemudian lahirlah dia gitu. Itu Betul? bukan Itu proses logika itu, penciptaan, Bang Andi, itu ya. pengabaran Iya. kelahiran Yesus di bumi. Itu prosesnya. Aki. Karena Yesus itu, Itu sudah prosesnya. ada sebelum Bulan Andi, dia ada bulan di ke-6 bumi, bulan dia Elul. turun dari surga. Itu prosesnya loh, Yesus tercipta di situ. 6 ayat 38 dikatakan, aku turun dari surga bukan atas kehendakku sendiri, tapi kehendak dia yang mengutus aku. Jadi ya begini, jadi Yesus itu turun dari surga. Jadi sebelum Yesus dilahirkan, Yesus tuh berasal dari surga. Itu yang kalian tidak tahu kan? Yesus Waduh, tidak- 12 tidak ekor Yesus turun juga di bumi. berasal dari surga. Mendadak di bumi itu sebenarnya asalnya dari surga, dan juga dia terangkat ke surga setelah Yesus itu menyelesaikan tugas, itu menjadi korban tebusan, ya. Yesus Panjang-panjang itu kali. kemudian terangkat ke surga. Jadi Bang Andi, berarti dari Yesus surga sama dan pohon kembali lagi ke surga. lebih tuaan pohon ya? Intinya adalah sebelum Bunda Maria mengandung, gitu ya, Yesus itu belum ada. Iya, tuaan pohon berarti Andi. Sudah ada, dia kan turun dari surga. Kamu kan Loh. tidak baca. Kamu kan ngertinya cuman Yesus Yang- di bumi aja. Kamu kan yang tidak tahu Gabriel- Yesus dengerin, dari surga dengerin. itu, kalian tuh semua nggak tahu, Dengerin Bu. ya kan? Ya, yang Gabriel bawa ke Bunda Maria apa? Kabar kesukaan kan mengenai kelahiran Yesus. Ya itu baru kabar, belum ada Yesus. Ya kan nanti kan dilahirkan kabar Baru kabar. bahwa Yesus akan dilahirkan. Kacau ini orangnya nih. Ya, kamu yang kacau, kamu nggak ngerti, cuman Dengar tahu pula Yesus gua. ada di bumi. Kamu tidak tahu asal-usul Yesus dari sorga, ya kan? Kalian cuma taunya secomet-secomet, kemudian juga di Adam, Di-framing Noah, Yesus hanya Musa, semua manusia. itu salah ya karena nggak mengenal Yesus ya. Bukan Tuhannya bukan Yesus ya. Begini, memang dalam PL Yesus belum ada. Ini kan kalau Yudaisme tidak Nah, mengakui Yesus belum ada. sebagai penebus ya. Emang nggak ada Yesus dalam PL. Tapi ada belum muncul. Tapi udah Ya, dinubuatkan. apalagi kata belum muncul, kalian berarti bisa dia baru lihat muncul di abad profil pertama saya. dong. Nubuatan mengenai Yesus tuh kalian bisa lihat di profil saya. Profil saya itu banyak ya, dan kalian lihat profil saya. Enggak, Di situ pertanyaannya lihat aja sampai nama Bapak di sorga Elohim. Itu juga saya udah cantumin, ya kan? siapa nama Bapak di surga? Yahweh, sudah muncul 6.800 Terus hubungannya dengan Yesus apa? kali di perjanjian lama. Hubungannya dengan Yesus di dalam perjanjian lama apa? Hubungannya, Bapak di sorga kan yang mengutus Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Gini, kan saya sudah sebutkan, kalau Tuhan itu, poin 1, kita kan mengacu kepada KBBI itu sebagai kosakata bahasa Indonesia. Kalau Tuhan itu 1.1 adalah yang maha dan disembah. Poin 2, sesuatu yang dianggap Tuhan. Nah, Yesus itu masuk dalam kategori poin 2, sesuatu yang dianggap Tuhan. Kenapa? Oke, kalau Karena kita Yesus udah. itu Berarti Yesus sebagai enggak penguasa berarti di Yesus surga, enggak masuk bukan di bumi. kategori pertama. Tidak, Yesus tidak maha. Nah, udah. Yesus Pas. tidak maha. Tapi Yesus itu dianggap Tuhan. Epita, apakah Epita dengerin. Dengerin dulu. Dengerin, apakah Yesus bertuhan? Epita. Yesus itu memiliki Tuhan dalam huruf besar semua atau Elohim Bapa. Memiliki Jadi Yesus Elohim bertuhan atau ya? Tuhan. Tapi Tuhannya huruf besar ya. Kalau Yesus Iya, Tuhannya huruf selalu lah kecil. huruf besar kayak. Tuhannya huruf Makanya kapital bahasa semua. Ibrani nggak huruf besar huruf kecil. Ya, tapi kan Kak, ini kan mengikuti istilah Indonesia. Ya, jadi kaidah KBBI Yesus ini masuk Kaidah. Tuhan-Tuhanan. Enggak. Yesus Iya kan? Yesus ini menurut Epita, Tuhannya Yesus adalah Tuhan huruf besar, gitu ya. Ya. Berarti Ya, waktu Elohim, Epita, huruf besar itu sama dengan Elohim. ya Epita, waktu Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa itu? Bapak di sorga. Oh, mantap. Berarti
Yesus bukan Bapak di surga ya, mantap ini udah mulai lurus otaknya. Kalau yang Yesus sama dengan Bapak di surga itu JO, ya kan? Yesus only itu oneness begitu. Saya tahu sekarang. Dulunya saya nggak tahu ada JO. Baru di sini ini saya tahu. Oh ada aliran. Kok aneh Apa ya? bedanya, Epita, apa bedanya JO sama Jeko? Deko Ya, gini Dona. deh, kamu jangan beda ya? main-main deh. Saya di sini kan serius ya. Saya harus beritahu pengetahuan mendasar karena kalian itu kan suka disesatkan, dibelok-belokin sampai kalian nggak ngerti. Kemudian Jadi, akhirnya balik saya dong, blaming kebalik. Yesus segala macam. Jadi Kebalik. kesimpulannya, Yesus yang- Epita, kesimpulannya Yesus itu bertuhan ya? Ya Tuhan berbesar, Oke, jadi Tuhannya Yesus, Tuhan Elohim. Tuhan huruf besar gitu ya. Hmm. Jadi kalau Yesus berdoa begini ya, oh Tuhanku yang huruf besar begitu. Gini, ini kan istilah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam Nah, bahasa gimana? Ibrani itu kan Elohim. Mana ada Yunani Elohim. Ngarang aja. Kalau Yunani Theos, ya kan? Kok kamu Kalau bilang Elohim? Ibrani itu Elohim. Semuanya memaksudkan Menurut Allah. Epita yang mengendaki Yesus mati di salib siapa? yang menghendaki Yesus mati di salib. Mm-mm. Ini imam kepala. Bukan Tuhan. Dan imam-imam Iya, kepala. mulai di sini nih. Jadi karya salib Ya, saya itu karya tahu. siapa? Karya salib karya siapa? Kalau salib itu adalah hukuman dari cara orang Romawi menghukum penjahat. Waduh. Cara orang Romawi menghukum penjahat. Salib atau sulo sih menurut kamu? Sebenarnya Berarti Yesus penjahat ya, Vita? sebenarnya itu- Aduh. ya Yesus harus menggantikan posisi manusia sebagai penjahat. Kan Siapa? manusia itu sebenarnya penjahat, makanya mati. Iya, mulai Karena ngaco itu nih. Yesus Tanya Bandi siapa yang nyuruh? menebus manusia yang identik dengan penjahat itu Iya, agar maksud saya penjahat itu, yang Erik. mati itu bisa hidup kembali. Jadi Epita Yesus maksudnya menggantikan itu posisi manusia. itu kehendak siapa? Itu kemauan siapa Yesus mati? Gitu. Itu dibilang Salib. tua dan imam kepala. Bukan kehendak Tuhan. Memang ada nubuatan Yesus mati itu di Yesaya dan Mazmur ya. Yesaya 53 dan Dari ke situ Mazmur lagi 22. membeli nubuatan. Iya, Yesus dinubuatkan mati. Siapa yang Dan menubuatkan? itu yang menubuatkan itu Elohim. Kira-kira Yesus ganteng apa jelek mukanya? Kalau dia ada sekarang ya. Saya kurang jelas deh, tidak disebutkan. Enggak, kira-kira aja Yesus tuh waktu dia hidup tuh wajahnya ganteng atau jelek? Nah, saya tidak bisa Bilang aja tahu ganteng, apa ah. yang saya tidak jelas ya. Nggak ada nabi, Kan nggak ada saya nabi nggak tahu ganteng-ganteng orang gitu. itu tidak Kan? disesatkan ya kan. Kalian udah banyak disesatkan ya kan. Apa tujuan Dengan- Yesus mati di? Epita, apa tujuannya Yesus mati di salib? Menebus hidup kekal yang telah dihilangkan oleh Adam Hawa. Dosa waris lagi. Kasihan banget lu, Adam disalahin mulu. Padahal dosanya banyakan Emang Evita salah daripada sih. Adam. Enggak, Evita, saya tanya Adam sama, sabar. Adam sama Evita dosanya banyakan mana? Kalau Adam itu kan dia sudah diberikan tubuh yang sempurna, tidak bisa sakit ya kan. Iya. Dan saya harus menderita, Iya, pertanyaan saya, sakit Adam hanya dan melanggar mati. satu perintah kan? Adam Itu hanya kan melanggar berarti satu Adam perintah. telah dijadikan bagus kan, sempurna. Nah, Tapi dia Adam udah cuma satu dijadikan perintah sempurna. bisa langgar. Kira-kira dosanya banyakan mana sama Evita? Adam. Banyak lagi Pelanggaran. ya, karena apa? Karena dia udah diciptakan sempurna, tidak sakit gitu loh. Tapi dia Kita masih semua mau manusia ini diciptakan melanggar. sempurna. Manusia ini pada Tidak, maksud ini manusia itu bisa mati itu, bisa sakit tuh berarti nggak sempurna. Kalau yang sempurna dan bisa hidup kekal itu tidak sakit, mereka tidak akan sakit, hidupnya bahagia. Kalian kan masih sehat ya. Suatu kali kalian juga akan sakit dan mati.
Disitulah Inilah kalian tahu manusia pemahaman tidak yang salah. diciptakan, Penyakit tidak yang ada dilahirkan pada dengan kita, sempurna. dengerin. Penyakit yang diizinkan terjadi pada kita itu adalah bentuk daripada Tuhan membawa pendamaian dosa kepada kita. Yesaya 53 itu. Nah, kematian pun sebagai bentuk daripada pendamaian dosa kita. Jadi, yang namanya roh kita ini abadi, nggak bisa mati. Itulah kehidupan yang sebenarnya, ya. Bahwa roh kita ini yang tidak mati, yang mati hanya badan kita. Roh itu abadi kok, nggak bisa mati. Oh, jadi Yudaisme itu percayanya roh tidak berkematian. Nggak mati, makanya nanti. Saya tuh tidak jelas ajaran Yudaisme. Jadi Iya, saya mau makanya tahu. yang namanya bagaimana kalau bisa mematikan angin dah. Angin kan artinya ruah, ruah tuh angin. Bagaimana angin kau bisa matikan? Nggak bisa. Apalagi roh yang ada yang di dalam Roh itu kan daya hidup, nafas, ya kan? Iya, betul. Nafas Apa, itu bisa energi. berhenti dan bisa mati. Daya hidupnya juga bisa stop. Iya, roh itu berhenti roh itu berhenti dari tubuh kita. Nafas itu keluar dari tubuh kita, tapi rohnya itu nggak bisa mati. Bagaimana kamu bisa membunuh roh? Bagaimana bisa mematikan roh? Sementara roh atau itu adalah kalau energi tidak bernafas, energi hidup dari bagi ketika tubuh daya kita. hidupnya hilang, berarti rohnya juga hilang. Kan daya hidup itu sama dengan roh. Bagaimana roh itu hilang Sama sedangkan dengan nafas. sedangkan roh itu sesuatu yang gaib yang tidak bisa dilihat kok. Bagaimana daya hidup itu bisa hilang ya waktu orang itu kehilangan daya hidup dan nafasnya berarti dia mati. Iya, kehilangan hidup dari mana? Dari badan. Yang kehilangan gaya gerak, gaya hidup itu badan, tapi roh itu tetap abadi. Buktinya daya hidup kamu hilang ya berarti roh kamu hilang. Roh itu Roh kok sebenarnya daya hilang? hidup plus nafas. Roh hilang, Nafas roh itu manusia. jelas bukan sesuatu yang bisa kita Selama lihat. manusia Roh itu bernafas dan memiliki daya hidup berarti manusia masih hidup. Tapi ketika nafasnya sudah berhenti dan daya hidupnya tidak ada, berarti rohnya hilang dan mati. yang mati apanya? Rohnya atau badannya? Dua-duanya, karena roh melekat pada daging, Dua-duanya. pada tubuh. Iya dong. Enggak dong. Ini logikanya gini. Roh keluar dari badan, yang mati apanya? Yang mati kan roh itu hilang. Gini, roh Oh, ada itu di badan hilang. kita. Roh ada di badan kita. Begitu orang itu mati, yang keluar dari badan itu roh atau badan? Rohnya kan hilang, lenyap. Nah, dari mana? Hilang dari mana? Udah hilang, lenyap yang tidak ada lagi. Iya, rohnya hilang dari tahan- mana? Daya hidupnya berarti hilang dan lenyap. Iya, dari mana? Dari mana? Hilangnya dari mana? Dari tubuh, betul? Benar, dari tubuh. Dari tubuh. Jadi yang mati tubuh atau roh? Dua-duanya. Karena Loh, roh melekat gimana pada sih? daging. Dua-duanya. Ada. Gimana dua-duanya? Bang Adi, tolong di tengahnya Bang Adi. Saya itu yakin benar. Kayak begini-beginian saya yakin. Karena saya udah selidikin. Itulah kenapa di dalam Islam makanya ada ayat Al-Quran bunyinya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi akan merasakan mati. Rohnya tidak mati. Tapi berpisahnya roh dengan tubuh, dengan jasad. Orang itu akan merasakan kematian. Yang dikubur, ya jasadnya. Rohnya tidak mati. Makanya roh itu salah satu dari makhluk Allah yang memiliki sifat abadi. Yang Makanya kalau roh diabadikan itu oleh mati, Tuhan. Makanya kalau roh itu mati, keluar dari mana rohnya itu? Sementara kalau tubuh mati, roh keluar dari tubuh. Nah kalau roh mati, roh keluar dari mana? Bingung. Angel Jadi kira. gini ya, kalian kan memang kebanyakan orang itu roh itu tidak mati, ya kan? Kemudian ntar setelah mati, rohnya itu melayang-layang. Ada yang pergi ke surga, ada yang ke neraka. Nah, itu Tuhanmu di atas kepercayaan umum begitu. Tapi sebenarnya bukan begitu, karena menurut Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 itu dikatakan orang yang ada di kuburan, berarti orang yang mati itu kan
pergi semua ke kuburan. Dan mereka nanti akan dibangkitkan. Dibangkitnya apa? Dibangkitkannya tubuh dan rohnya itu, yaitu daya hidupnya. Nah, manusia juga memiliki jiwa kan, unsur jiwa yaitu perasaan belum dan tuntas pikirannya. Jadi lengkap, manusia terdiri. Pelajaranmu belum tuntas, makanya terlalu banyak asumsi jadinya. Bukan asumsi, di sini ada kesinambungan dan penalaran. Lah, nanti Ya kan? kalau manusia akan dihakimi, Itu di hadapan Tuhan, kalau rohnya mati, tubuhnya mati, yang dihakimi itu apa? kan Pertanggungjawaban di hadapan Tuhan itu apa? dibangkitkan dulu kan, tubuh dan rohnya dibangkitkan sekalian satu paket. Waduh. Kalau manusia rohnya udah hidup dulu, masa gimana? Udah hidup pergi ke surga, ke neraka, kemudian ya, kemudian dibangkitkan. Dibangkitkan apanya? Kemudian tubuhnya, rohnya sudah Kan yang sudah dibangkitkan hidup. tubuhnya. Ada Ya, juga loh, dan seingatku di dalam rohnya Roma 8 sebelumnya. nomor 10. Dan nomor tubuh dan rohnya, bukan tubuhnya aja, masa tubuhnya sendiri kemudian rohnya udah bangkit. Oke, Maksudnya kalau tidak kalau mati tubuh gitu. kalau tubuh Berarti mati, roh dan tubuh nih. terpisah itu kan aneh. gini, kalau Penalarannya di tubuh mana? kita mati, sabar dulu. Kalau tubuh kita mati, yang keluar dari tubuh itu apa? Roh, betul? Kalau tubuh kita mati, yang keluar dari tubuh kita roh, betul? Ya, daya hidupnya hilang. Nah, kalau roh mati, Itu ada dia keluar ayatnya, dari tapi mana? saya lupa ya. Ketika Kalau- manusia mati, Kalau roh mati, dia keluar dari mana? Sementara roh itu bukan makhluk materi. Gimana ini? roh itu kan sudah dibilang daya hidup. Daya hidup. Nah iya, kalau ada roh itu mati, dia berupa keluar dari tenaga. mana? Aduh, pusing bala gue. Coba Ustadz Alif. Ya, sama-sama angel kok. Ya saya harus berkeras. Ya, enggak, gini loh. Manusia itu kan mati tuh, ya kan? Ketika manusia mati, definisi kematian setauku yaitu terpisahnya ruh dengan jasad, dengan tubuh manusia. Bukan keduanya mati, bukan, tapi berpisahnya antara ruh dengan tubuh. Maka dikuburlah si tubuh itu ke dalam tanah. Itu berpisah, rohnya tidak mati, kembali ke alamnya, di alam ruh. Daya hidup kan. Ya berarti kau itu mengibaratkan sama dengan binatang, manusia itu kayak itu. Susah kali. Itu kan jelas berpisah ruhnya, ruh manusia itu nanti berpisah. Ruh berpisah dengan tubuh. Nah, ruhnya itu kembali ke alam ruh. Seperti Yang mati itu. berarti badannya ya. Badannya. Jangan Karena badan ini kan binasa, badan ini kan berproses. Tubuh ini kan berproses dari bayi sampai ke Roh, berarti dewasa. bisa dikatakan kendaraan roh itu tubuh kita ini, betul? Ya, analoginya Nah, begitu. kalau roh mati, roh pakai wadah apa? Kalau kita kan, roh kita kan wadahnya tubuh. Nah, kalau roh itu mati, wadahnya roh apa? Itu bingung aku. roh itu daya hidup. Daya hidup itu kan tenaga. Moderator jangan mute saya ya, kalau nggak saya turun nih. Saya tuh tidak dapat apa-apa. Capek, masalahnya diulang-ulang Saya terus, hanya- capek, diulang-ulang terus. Saya hanya ingin. Turun aja turun, nggak apa-apa. Turun-turun, Udah, pusing. Nanti emang pembahasannya Yaudah, nggak seru. pikirin aja dulu. Saya juga di sini ngabisin waktu juga saya nggak mau. Iya, Saya turun-turun. lagi sama Waktunya. kalian. Jadi Ustadz Alif, apa yang diajarkan oleh kekristenan itu berbalik benar 180 derajat dari norma-norma ajaran Tuhan sebenarnya, Ustadz Alif. Lihat tadi masalah roh. Banyak keanehan, tapi bisa jadi itu hanya dari perspektif dia, nggak sama dan pada umumnya. Karena semuanya mainnya asumsi. Tuhan adalah roh, itu titiknya di situ sebenarnya Ustadz Alif. Tuhan itu. adalah roh itu di situ. Sulit. Berarti memang apa sulit. bedanya Tuhan, manusia dengan binatang, itu kan? Justru yang
pertanyaan yang paling sadis itu apa bedanya dengan iblis? Kalau dikatakan iblis itu juga dikatakan sebagai roh. Betul. Malah Ya, lebih sama. hebat iblis, nggak bisa ini dia nggak bisa lenyap sekarang, belum mati. Iya, iblis lebih hebat karena dia yang berhasil menghasut manusia, menyalip orang. Kok gue naik? Lazur biru shop pencet kayaknya. Kepencet Pak. Jakarta 12:1 itu kan Iya. roh ciptaan Jadi yang ada kalau dalam diri manusia. ya kalau Tuhan kan roh itu ciptaan Tuhan, ya Tuhan yang menciptakan roh dalam tubuh dalam diri manusia. Nah, kalau Tuhan itu ciptaan, terus yang menciptakan rohnya Tuhan itu siapa? Itu pertanyaannya. Tuhan Ya itu rohnya itu nanti ada dengan sendirinya. sebenarnya Tuhan itu lebih besar, lebih di luar jangkauan daripada dimensi roh. Dia yang menciptakan dimensi roh. Mana? Bingung aku jadinya kalau begitu. Kalau kita kan ini loh Ustaz Alif ya sama Bang Billy. Sang pencipta itu tidak terbatas ruang dan waktu kan gitu ya. Betul. Tapi kalau Tuhan itu ada di dalam ciptanya terbatas nggak tuh? Itu yang aku bilang, Tuhan di dalam 3 dimensi jadinya. Dimensi panjang, lebar, tinggi. Sementara jangan kata Tuhan, ciptanya yang namanya roh aja tidak termasuk di dalam 3 dimensi manusia. Tuhan di dalam ciptanya. Surga itu diciptakan ya kalau Yudaism juga ya. Bang Billy, surga ciptaannya. Ciptakan. Iya, kita melihat bahwa surga dan neraka atau olam haba dan gehinom itu diciptakan oleh Dia. Nah kalau dia masuk di situ lebih besar ciptanya dong daripada dia. Iya betul. Kacau ya. Kacau ya. Makanya Sian itu mereka itu. pemahaman mereka itu berbalik 180 derajat dari ajaran Tuhan sebenarnya. Itu karena terpapar doktrin yang menutupi mereka untuk memahami kitab suci. Berbusa Ustaz Alif menjelaskan itu berkali-kali, kalau ditanya itu dijawab berkali-kali. Tetap aja enggak ini Ustaz Alif. Mereka enggak connect. Ya karena mereka sudah dikunci oleh doktrinnya, doktrin imannya. Itu susahnya kan kayak gitu. Kayak tadi yang oten tuh sok-sokan. Kata ruhana itu aja tuh udah ngototnya minta ampun. Padahal dia tadi bacanya aja itu karena dia ada teks Latinnya itu bahasa Arabnya. Itu kan terdiri dari 2 kata, makanya kalimatnya sebagai idofah kan gitu. Maka kalau ada 2 kata dalam bahasa Arab itu memiliki kandungan makna. Kalau tidak min, kalau tidak lam, kalau tidak fi gitu di antara makna-makna itu. Maka di situ ruh. Nah, sekarang kita lihat berapa banyak gelar malaikat Jibril di dalam Al-Qur'an yang dijelaskan juga oleh Rasulullah. Kan gitu. Ada Al-Qur'an sebagai penghulu para malaikat. Contohnya di dalam surah Al-Qadar kan gitu. Turunlah para malaikat dan ar-ruh. Siapa di situ? Merujuk kepada nama malaikat Jibril. Ada lagi namanya Ruhul Amin, gelar lainnya. Ada lagi Syadidul Quwa. Di dalam surah An-Najm itu gelar-gelarnya. Maka ruh Allah itu maksudnya Allah mengutus ruhnya. Ruh dari Allah itu yaitu siapa di situ? Malaikat. Malaikat yang menjadi bentuk manusia yang sempurna. Kenapa demikian datang kepada Sayyidah Maryam dengan bentuk manusia yang sempurna? Seandainya itu malaikat dalam bentuk malaikat, ya dia akan ketakutan. Kan gitu. Bentuk malaikat. Makhluk yang lain yang dia lihat kan gitu. Dan dia akan menyampaikan kabar gitu loh. Seperti itu. Tapi oten maksa banget. Ruh kami itu maksudnya adalah Tuhan. Kan koplak itu. Enggak, dia mau memaksakan bahwa memang itu Tuhan menjelma menjadi manusia. Di situ dia mau paksakan
Maryam 17 tadi itu, Ustaz. Dia mau paksakan sesuai Iya. dengan imannya bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Di situ dia. Iya, Maksudnya. arah dia kan memang ke sana karena diimani Tuhan itu sebagai ruh, kan gitu. Ruh Iya. itu berubah menjadi manusia. Nah, padahal di dalam Islam di situ yang berubah itu yang menjadi manusia ketika hendak memberikan kabar itu malaikat. Jadi malaikat datang kepada Rasulullah, bahkan ada beberapa sahabat yang selalu disamakan bentuknya oleh malaikat, kan gitu. Datang ke tengah sahabat, dia adalah bentuk manusia yang tampan, berpakaian putih, datang lagi kepada malaikat. Begitulah malaikat, gitu loh. Ketika datang dalam bentuk manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Dia mau menyamakan di sana. Dia mau memaksakan gitu. Bang Juma udah setengah mati menjelaskan loh. Bahkan dia diambil perbandingan ke Torah tadi. Bang Billy juga udah menjelaskan bahwa malaikat itu turun menjadi manusia dalam misi Sodom Gomor tadi itu. Nggak paham-paham juga. Izin sedikit Bang Handi. Ya, mangga, Ada yang mangga. nanya, kalau begitu roh bagian dari Tuhan? Bukan. Ingat, maksudnya tadi ruh itu nama lain dari malaikat, ya kan? Ar-ruh. Jadi nama lain dari malaikat Jibril maksudnya itu kan ruh. Ar-ruh, ada ayat Al-Qur'annya. Nah, kalau kita bahasakan lain, maka Allah mengutus ruhnya, ruh kami, berarti maksudnya Allah mengutus malaikatnya gitu loh. Itu pemahamannya. Itu nama lain dari malaikat. Bukan Allah itu roh. Bukan, iya. Udah dijelaskan kan Ustaz? Malaikat Jibril itu banyak sebutannya. Betul ya Ustaz ya? Betul, dan termasuk salah satunya adalah Ruhul Kudus itu. Yang ada dalam Al-Quran. Yang dipakai oleh Oten dijadikan sebagai Tuhan. Bagian dari Tuhan. Kalau di Tritunggalnya itu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Padahal nggak ada loh Roh Kudus di sini. Di sama mereka. Yang ada Yunaninya apa ya? Pneuma ya? Ya, Pneuma Hagion. Ada juga dalam KJP itu Holy Ghost. Roh Suci. Saya nggak mau terlalu jauh ya. Ya, terjemahan aja sendiri. Iyalah, di dalam bentuk manusia yang sempurna ya Ustaz ya. Jadi malaikat Jibril itu datang menemui Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna ya Pak Ustaz ya. Ya, betul. Ini kalau kita buka ya, sambil buka. Duh, bentar. Ya, sambil kita lihat. Kan kalau di Islam itu memahami Al-Quran nggak bisa mengeksegesi sendiri, menafsirkan sendiri yang modalnya dari terjemahan, kan gitu. Taruh gedein dulu. Ya, ini tadi yang dikatakan ini ya. Nah, Gimana? enggak, ini tadi di sini dikatakan nih. Taruh dulu. Ruhana ini kan sudah dijelaskan. Aduh. Ini kan ayat Al-Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ayat Al-Qur'an utuhnya. Nah, ini penjelasannya dari setiap ayat. Fa arsalna ilaiha, maka kami mengutus, kata Allah menggunakan kata na, sudah dijelaskan tadi mananya, ilaiha kepada Maryam ruhana, yaitu ruh kami. Yakni dijelaskan siapa di sini? Jibrilun alaihi salam, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Lalu dia pertama selalu menyerupai seorang laki-laki yang sempurna gitu, yang tampan. Di sini dijelaskan wakila al-muradu min ruh al-muradu. Nah, di sini maksudnya adalah dijelaskan tentang bagaimana malaikat Jibril itu mengabarkan bahwa dia itu, ya sudah dijelaskan tadi ayatnya ya, akan mengandung dan sebagainya kan gitu. Alisam ja'a fi suratin bashar. Jadi di sini dijelaskan datang malaikat itu dalam bentuk manusia gitu. Udah jelas di sini merujuk kepada malaikat Jibril. Tubuh bukan, akhi. Basar Ya. itu badan bukan, tubuh. Bashar itu tubuh, ya. Sama kayak bahasa Ibrani, basar ekhat. Iya, daging. Maksudnya daging di sini bukan kayak tapi lebih ke manusia gitu loh. Nah, betul, dalam bentuk manusia, betul.
Iya. Jadi kalau menggunakan kata bashar itu maksudnya manusia yang berjasad, ada jasadnya gitu. Jadi malaikat datang bentuk manusia gitu, ada tubuhnya, bisa diraba gitu. Kiranya itu sempurna, anggun, berwibawa dan simpati kan gitu ya Ustaz ya. Ya. Makanya kurang apa Tuhan, maka sehingga dia harus jadi manusia. Ada instrumen-instrumennya dia yang bisa jadi wakil dia untuk menyampaikan pesannya. Nggak perlu dia harus turun jadi manusia, ngapain? Kata mereka, Bang Bilik, kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia berarti tidak maha kuasa. Justru ketika Tuhan menjadi manusia, dia menjadi makhluk 3 dimensi. Panjang, lebar, tinggi bisa diukur. Justru kalau dia menjadi manusia jadi terbatas dia. 9 bulan itu mengendap dalam kandungan, ngapain gitu loh. Mana sih? Emang langsung berkumis, gede gitu, perkasa gitu? Enggak juga, melalui proses kok. Jadi bayi gitu. Mana sih? Tapi Bang Biling, ini nggak ada gerakan nggak sih dari Yudaism ini loh, bahwa Torah yang Anda pakai itu balikinlah. Iya, makanya kan itu aku udah bilang pergerakannya kan dimulai dari Rabbi Tovia sebenarnya. Terus ada lagi Rabbi yang di Kanada itu, Rabbi siapa ya? Skobak, Michael Skobak. Ada itu atas reaksi daripada Jews for Jesus. Jadi pergerakan Kristen yang berusaha mengkonvert orang-orang Yahudi supaya masuk Kristen. Atas itu makanya Rabbi Tovia dan Rabbi Michael Skobak ini membuat antinya gitu, obatnya. Jadi menerangkan mereka bahwa ayat yang kalian pakai kitab orang Yahudi itu salah cara teks dan konteks gitu. Jadi kita memeranginya atau mengantisipasinya dengan mengedukasi mereka bahwa kalian salah loh, teks aslinya nggak begitu gitu. Jadi tapi kita tidak memakai jalan kekerasan kecuali yang kemarin yang diludahi oleh beberapa oknum ya, orang Yahudi diludahi itu pun karena malah digamparin. Ya itu pun karena mereka tidak menghormati kebijakan hukum setempat gitu. Itu adalah tanah suci yang orang sudah punya Tuhan, dan Tuhannya bukan manusia, diajarkan untuk menyembah Tuhan yang bentuk manusia. Itu sudah melanggar hukum setempat sebenarnya. Ada nggak sih remaja-remaja gitu atau pada scholar-scholar lah Judaism gitu loh, mempelajari kristologi supaya mereka paham bahwa dia punya kitab suci itu loh. Rabbi Tovia pertama kali baca PB itu tahun ketika dia umur 18 tahun. Dan dia kaget setengah mati. Kok ini bisa begini mereka pemahamannya terhadap tanah gitu. Bahwa Yesus itu adalah Allah dalam bentuk Tuhan dalam bentuk manusia. Itu yang Rabi juga waktu awal baca umur 18 tahun dia kaget setengah mati loh. Wah, ajarannya begini nih. Pakai kitab orang Yahudi, makanya dia berusaha menjelaskan. Tapi kalau orang Yahudi yang lainnya mereka nggak peduli karena apa? Mereka pun sudah banyak pelajarannya dari umur 5 tahun ya sampai 18 tahun tuh Rabi baru kelar sekolah agama Yeshiva namanya atau Midrash, Bet Midrash. Oke lah kalau intern ya paham itu. Tapi maksudnya ini berusaha untuk meluruskan, kan ini sembahannya loh Yudaism kan. Dianggap mereka ini menjadi manusia gitu. Makanya aku di sini berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa kalian salah paham. Misalnya tadi roh Allah melayang di udara, artinya Tuhan itu roh. Padahal bukan. Yang banyak-banyak yang lainnya. Itu. Walaupun ada beberapa juga yang teman-teman Jewish di Indonesia itu kurang suka gitu. Ya saya bilang, Rabi gua kan bukan lu, Rabi gua Tovia Singer, beda kita. Karena ada beberapa yang dekat ya dengan kekristenan. Jadi ya mereka lebih nyaman di sana gitu. Pokoknya
serba salah. Yang di TikTok kan cuman gua doang Mang Andi di TikTok yang berani. Mereka nggak berani dan nggak suka gitu. Itu titik sentaranya tentang Tuhan. Belum lagi yang lain-lain seperti dosa waris, Adam loh. Nabi itu Adam alaihissalam itu loh. Kita lihat tadi kan bagaimana mereka tetap menuduh Adam itu terkutuk ya. Itu kan gila. Padahal nggak ada ayatnya Adam terkutuk ya. Belum lagi menuduh Abraham mempunyai istri tidak sah. Iya kan di Alkitab mereka tertulis Hagar istrinya. Udah jelas bahwa itu adalah istrinya. Gimana? Nggak, aku nanya dong, dalam literatur Yahudi itu ada nggak malaikat itu dia berubah menjadi manusia gitu, berubah bentuk? Ada nggak? Itu gitu? di Parasa Faira yang barusan ini, sahabat ini membahas soal Kejadian 18. Jadi menemui Abraham itu ya? Iya, pada waktu Selosa Anasim atau 3 orang itu yang malaikat dalam rupa manusia, dia mengambil wujud sebagai apa? Sebagai manusia Arab, orang Arab. Ini bisa ditemukan dalam Midrash. Dia nyamar sebagai orang Arab, ya malaikat ini. Nah, di dalam pandangan Abraham, Eskol, 3 temannya dan di hadapan di mata Ismail, mereka itu makan. Padahal dalam Midrash dikatakan malaikat itu tidak makan, maka api dari langit menyambar melahap makanan itu. Jadi dalam pandangan mereka memang makan, tapi kenyataannya tidak makan. Api yang menyambar makanan mereka. Oh iya, kalau dalam literatur Islam langsung memang disebutkan malaikat itu tidak makan. Dia tidak makan dia. Tapi itu hanya dalam pandangannya yang melihat gitu ya. Kalau dalam penjelasan only their illusion. Illusion of what? Of who? Of Eskol, Mamre dengan Ismail. Kebetulan Ismail ada di situ. Ya. Oh ini nih saya buka lagi. Tadi kan ada tafsir beberapa ya. Kan ada Bagawi, ada Qurtubi. Nah di Bagawi tadi ada pendapat yang lain yang lemah. Dan ini penjelasan lebih lugasnya lagi. Saya buka. Yang tadi disebutkan. Ini loh, wakilah dan diceritakan kan gitu, huwa Jibril, jadi yang ruh itu adalah malaikat Jibril, wa udifa dan diidofahkan kata ruh ini ilallah kepada Allah Ta'ala, yaitu ruhana, nah itu kan domir, tadi kan idofah, mudof ya, jadi ruh kami kan gitu, maksudnya kami di situ merujuk kepada Allah, maka diidofahkan kepada Allah Ta'ala sebagai kehususan dan sebagai kemuliaan bagi malaikat tersebut gitu kan, yang diutus oleh Allah, sehingga di situ diidofahkan kepada Allah itu sebagai bentuk kehususan dan kemuliaan kepada malaikat sebagai utusan Tuhan. Jadi nampaklah dia itu malaikat Jibril gitu. Nah itu sudah dijelaskan dan di sini panjang. Kenapa dia dijelaskan ya dalam tafsiran kalau Qurtubi ini? Kenapa dia disebut sebagai dia menjadi manusia? Karena yaitu tadi di sini dia Maryam di sini tidak akan sanggup melihat. Seandainya tidak berubah bentuk gitu dalam bentuk malaikat, dia tidak akan sanggup untuk melihatnya, maka dia dalam bentuk laki-laki yang sempurna gitu. Di sini makanya rojulun hasanan, dia itu laki-laki yang tampan gitu, yang baik, yang bagus rupawan gitu kan. Suratun fi suratil basar, dalam tampilan manusia. Itu aja tambahannya. Tapi tetap aja nggak mau dijelaskan gitu, nggak dengerin dia. Tetap aja pola pikirnya dia bawa memang harus sih Tuhan itu roh turun menjadi manusia itu. Jadi setiap dia bawa surah Maryam ayat 17 itu ya dia ingin konekkan dengan imannya, Ustaz. Kalau di Islam ketika roh itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia waktu masih bayi itu suci nggak aksi? Suci dong. Oke. Suci. Jadi nggak menanggung dosa itu ya waktu dia masih lahir ya? Ya iyalah. Semasa sebelum akil balik. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu justru mereka sebelum dia itu masuk ke dalam tubuh, maksudnya
ke dalam bayi, itu kan sudah ada perjanjian di alam ruhnya bahwa dia bersaksi beriman Tuhan itu esa, Allah itu Tuhannya. Kan gitu, itu di dalam Al-Qur'an. Nah, makanya nanti dijelaskan di dalam Al-Qur'an, hadis kan di dalam Al-Qur'annya surah Al-Mu'minun, bagaimana tahapan penciptaan manusia, lalu dijelaskan oleh Rasulullah ketika bayi itu usia 4 bulan, maka disitulah ditiupkan ruh kepada bayi tersebut gitu. Ditiupkan ruhnya. Ya, Nabi menjelaskan Itu setiap yang ditiupkan. dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Ya, berarti waktu roh itu ditiupkan, itu rohnya suci ya, kudus ya. Suci dong. Oke. Bahkan gini loh, istilahnya kan bahasa kita tuh gini. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Mungkin bahasa ekstrimnya, walaupun anak itu hasil dari perbuatan zina, anak yang dilahirkan itu tetap suci. Karena yang dosa itu orang tuanya yang melakukan. Yang kotor itu yang berzinanya gitu. Anaknya tetap suci. Gitu. Ya. Kapan sampai gini? Jadi ketika roh itu yang diberikan oleh Tuhan ke dalam tubuh manusia itu suci. Kapan kira-kira dia menjadi terkontaminasi dengan dosa? Oh, ini di dalam Islam kaidahnya akan menjadi tanggung jawab perbuatannya ketika sempurna. Pola pikirnya disebutnya sebagai akil balik. Orang yang akalnya sudah sempurna, sudah memahami. Barometernya apa? Dijelaskan. Kan gitu. Kalau usia kisarannya 15 tahun. Gitu. Kalau laki-laki, ciri-ciri orang itu mulai balik, itu diantaranya sudah keluar sperma. Kalau perempuan sudah bisa haid. Kalau dari segi usia itu 15 tahun ke atas. Maka dari usia akil balik kesempurnaan itu, perbuatan dia mulai dipertanggungjawabkan. Nah, makanya di dalam Islam dari kecil itu dididik untuk mempersiapkan diri, mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika dia dewasa. Contoh misal begini, bacaan sholat yang muslim dari kecil ya, kan gitu. Sholat itu kan ada ucapannya, bacaannya kan gitu, baca ayat-ayatnya. Nah, ketika dari kecil itu dididik belajar, baca Al-Fatihah, makanya Al-Fatihah bisa kan gitu. Dia belum wajib, tapi dia sudah harus belajar bisa. Kenapa? Ketika nanti mencapai usia balig, usia pertanggungjawaban amal perbuatannya, di situ dia sudah tidak belajar lagi, tinggal menjalankan gitu. Oke. Nah, berarti waktu roh yang suci ini masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh manusia, dan dia sudah akil balik. Nah, kira-kira yang terpapar dosa itu tubuhnya ini atau rohnya atau kedua-duanya bertanggung jawab atas dosa pelanggarannya atau menjadi dosa? Rohnya saja atau tubuhnya saja atau dua-duanya? Nah, ruh itu kan gini, Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, surah Asy-Syam ayat 7, 8 dan seterusnya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan Allah bersumpah demi ciptaannya manusia, diri manusia dan kesempurnaannya, kan gitu. Manusia diciptakan dengan kesempurnaannya, kita sudah tahulah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan gitu. Maka diilhamkan, diberikan pengetahuan ada jalan yang baik dan ada jalan yang buruk. Nah, nanti jiwa manusia yang bisa memahami mana perbuatan baik dan perbuatan buruk, nah itu kan nanti dohiriyah tubuhnya ini kan berbuat, melakukan kejahatan, maka ketika dia di situ ayat berikutnya, maka qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha, maka orang itu akan selamat kalau dia membersihkan atau bertakwa, menjalankan perintah Tuhan. Jadi dia tidak mengikuti hawa nafsu amarah yang mendorong kepada keburukan, maka dia itu selamat. Maka kalau orang itu mengikuti hawa nafsunya yang cenderung kepada kejelekan, mengikuti perbuatan buruk, maka orang itu celaka. Berarti baik roh maupun tubuh juga berdosa ya kalau waktu dia memilih yang jahat gitu ya. Tubuh itu kan media untuk melakukannya atas dorongan dari ruhnya. Makanya ketika dalam kaidah Islam itu kan ada kata ruh, ada kata nafas. Nah, itu lebih jauh lagi sih. Nanti kalau nafas itu kan diri seseorang kan. Itu nafas.
kan bahasa kita itu kan ada bahasa gitu, diri pribadi. Nah, itu kalau diri itu ruh orang yang sudah diberikan oleh Tuhan, namanya fuadah, rasa yang paling dalam yang bisa mengenal Tuhan gitu. Jiwa seseorang gitu kan. Nah, seperti itu. Nanti dia sudah mengenal, tahu, sudah dikenalkan, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, nanti media melakukan perbuatan baik dan buruknya itu kan ketika ada tubuh ini bermaksiat gitu. Iya, maksud aku rohnya itu roh yang suci yang diberikan oleh Tuhan itu ketika dia sudah akil balik, apakah itu dihitung berdosa juga atas perbuatan tubuh? Ya, itu kan yang dipertanggungjawabkan, yang kembali itu kan ruhnya, jiwanya. Yang berdosa. Berarti... Al-Quran menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, itu jiwa, itu kan ruh yang sudah melakukan amal perbuatan melalui media tubuhnya kan gitu. Nah, betul. Maka dipanggil yang melakukan perintah Tuhan penuh dengan kebaikan, maka dipanggil tuh. Jadi kematian umat Islam itu, dia itu orang yang beriman ya, yang melakukan perintah Tuhan atau bertakwa itu dipanggil oleh Tuhan penuh dengan kemerduan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Diajak pulang oleh Tuhan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sini kembali kepada Tuhanmu, sini kembalikan gitu. Jadi kematian di dalam Islam itu bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, itu justru sedang dipanggil oleh Tuhan kembali sini ke kampung abadimu nanti gitu. Ustaz, aku nambahin Ustaz. Yuk. Iya Bang Bil, ada dosanya. Itu kan siksa kubur itu yang disiksa kan ruhnya itu, bukan jasad. Betul. Kalau itu aku setuju, karena di dalam sumber Judaism dikatakan ketika orang di dalam kubur ditanya begini, si badan bilang ini, oh saya nggak bisa melakukan apa-apa tanpa roh, saya mati tanpa roh. Oke, ditanya kepada roh kenapa kau begini? Loh, saya nggak melakukan apa-apa, badan yang melakukan. Disatukan lagi mereka di dalam kubur untuk menerima, nah, reward and punishment begitu. Oh, dia ada gitu juga? Ada. Mantap. Berarti yang tadi roh yang aslinya itu adalah murni dan bersih, suci, akan terkontaminasi kotor ketika tubuh ini memilih jalan yang salah atau bergerak ke arah yang bertentangan dengan Tuhan. Begitu ya kurang lebih ya, Kores. Oh, mantap. Bang Bil, aku mau nanya satu nih. Ya. Tolong kasih tahu apa nama goa di mana Musa mendapatkan wahyu. Nah, itu kan udah gue kirim ke lu videonya. Iya dong, ayo. Yang ini belum pada tahu soalnya, kasih paham. Tunggu bentar, gue mesti ke situ dulu nih. Lu udah yang kasih tau dah, gue udah lupa ini cek linknya kemarin tuh. Gua nanya, makanya gua nanya karena gua lupa. Tunggu bentar, gue juga lupa. Gue udah share ke lu tuh. Tunggu bentar. Sabar. Enggak, harus cek WhatsApp juga berarti. Itu Rabi ini yang ngomong itu kemarin, Rabi Moshe Dror, yang gue kirim sama lu. Oh, yang ini. Oh iya, ini keras banget ini sama misionaris ini. Tahu gue Rabi ini. Dipagan-paganin itu Tritung. Gunung Sinai itu. Iya, di Gunung Sinai itu kan gede gunung itu Bang Handi. Nah, ketika diturunkan Torah kepada Nabi Musa alaihissalam dalam keimanan Yahudi, itu ini posisinya itu bukan di lembah atau di padang rumputnya di gunung, enggak, di goa-goa juga. Gitu. Nah, itu Bang Mir punya datanya tuh. Oh, itu di Keluaran 3322 tuh. Keluaran 3322. Oh, mudah sekali. Keluaran. Ya nih. Ada guanya di sini. Ada lubangnya. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan kau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan mendorongi kau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Mana gua? Itu kalau coba baca bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris ya. Cleft of the rock.
Gua Elia. Coba ketik aja itu di situ. Nah, Elia sama Musa itu guanya sama. Iya, gua Elia namanya. Disebut Horeb. Iya, itu kan udah gua kirim videonya. Cuman gua lupa tuh nyarinya di mana tuh. Tuh Rabi. Coba lu ke chat gua, mungkin di situ masih ada. Coba. Biar didengerin lu setel videonya. Gimana caranya ya? Nih, gua cek dulu ya. Ini sambil nunggu, ini ada yang naik. Feli ini dari mana? Tanya dulu. Feli, selamat malam. Oh ini, nah jangan diputer. Ini nanti diskon, Bang Bil. Video ya? Gua kira Safari ya. Enggak, di itu aja, didengerin aja. Gak usah di. Oh iya. That man Moshe built himself for years, and only when he was 80 years old, he saw Hashem first time in his life. All his first 80 years were full of dedication, without seeing a spiritual sight in his lifetime. Only when he was 80 years old, he chased after a young calf that ran from his herd and ran towards a cave inside Mount Sinai. He didn't recognize the mountain. It was before the great revealing revolution of light of Hashem on Mount. Jadi lagi ngejar domba, masuk goa. Dalam goa, nah disitulah langsung dikasih wahyu gitu. Ini kata rabinya. Rabi siapa nih? Rabi Dror. DROR. Ya. Gitu ikhwan. Jadi baik Nabi Musa maupun Nabi Muhammad SAW, ya. Gua apa namanya tadi? Nggak ada namanya. Ini gue juga nyari nama-nama guanya nggak nemu. Ya, yang gua tahu itu gua Elia sama gua Musa di puncak Gunung Sinai. Guanya sesuai nama orangnya ya. Iya. Ya sudah nama orangnya. Jadi tadi gimana? Tadi penjelasannya lagi ngejar domba gimana? Lagi ngejar dombanya masuk goa. Musa ikut ke goa. Nah, ketika dia di goa, langsunglah di situ diberikan spiritual insight, diberikan penglihatan gitu. Penglihatan Tuhan gitu. Langsung revealing di situ tuh. Revealing itu apa ya? Dibukakan, diwahyukan. Ini kata Rabi Dror, dan dia sesuai dengan keimanan Yahudi. Gue udah nemu tulisan-tulisannya soal Musa itu dapat wahyu pertama kalinya di gua. Cuma nama guanya belum nemu. Ya gua Musa lah ya. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam kan di situ ya? Bukan. Sebelum lagi itu. Lagi apa? Ngejar ternak yang kabur. Lagi ngangon dombanya Yitro itu. Kalau ada orang nggak percaya dia tuh. Iya, karena sama kayak Islam. Jadi pada dasarnya itu para nabi menerima wahyu itu pasti menyendiri ya, nggak mungkin di tempat keramaian. Ya, betul. Kalau rame-rame lagi BLT. Kalau rame-rame itu bagi bansos. Oh iya, bener Bang Hani ngasal tapi bener loh. Namanya Goa Musa. Iya, mana gua ngasal, orang gue baca kok. Gua Musa sama Elia. Kalau Elia itu dia berlindung juga. Elia sama 40 hari 40 malam dia perjalanannya. Jadi ada dua pintu keres, pintu kecil. Elia tuh yang ngasih makan burung loh. Pintu kecil menghadap timur, memiliki prasasti kuno, bahasa Yunani dan Armenia. Kok ada bahasa Yunani sih sama Armenia di situ? Di pintu kecilnya, gua itu. Kalau napak tilas lah dia. Mati lu terhitung anjir. Mati Gunung terhitung Sinai. ini. Ada Bil, di situsnya Kristen. Bil, masih ada nggak Gunung Sinai sekarang? Nah, itu kalau menurut Rabi Tofia,
Gunung Sinai yang asli itu di Arab Saudi.